واستقم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب. واستقم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan manaqib riwayat hidup daripada ulama kita, yaitu guru sekumpul. Setelah tadi sudah dibacakan maulid baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah dan syafaat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita dengarkan pembacaan manaqib beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun nasab beliau yaitu bersambung kepada Datu Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lengkapnya adalah Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Al-Syekh Haji Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Al-Alimul Allamah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau ini adalah keturunan ke-8 daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah di kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Nama selagi kecil beliau adalah Bushairi. Beliau sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yang dipelihara, dijaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang lain daripada yang lain. Di antaranya beliau tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Al-Alimul Allam Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di samping beliau dan memimpin beliau. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran.
sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pesayangan yang mengajar Al-Quran kepada beliau. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat, dan beliau tidak pernah sekolah SD atau sekolah dasar. Al-Alimul Allam Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pamanda beliau, yaitu Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Syekh Haji Saman Mulia, betul-betul sangat tertanam dan terhunjam dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, redha, dan khidmatul masaib atau menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah serta pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun dan tidak pernah mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang iri dengki dan tidak suka kepada beliau. Jadi mulai sejak kecil sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam ujian, namun beliau tetap sabar dan tidak berkisah-kisah, tidak mengadu-ngadu kepada makhluk. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alimul Fadil Tuan Guru Haji Zainal Ilmi dalam pagar lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin. Semata-mata beliau hendak bersalaman dan mencium tangan kepada Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tariqat dan hakikat, dan seorang yang hafal Al-Quran serta tafsirnya, yaitu tafsir Quranul Azim lil Imamain Al-Jalalain, yakni tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain. Al-Alimul Allam Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang saleh dan salihah, banyak mendapat pendidikan dan pelajaran dari keduanya, meskipun di antaranya hanya melalui contoh dan isyarat, yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Beliau seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau, sehingga sewaktu ayah beliau sakit, 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan seksama. Begitu pula ketika pamanda beliau, yaitu Al-Alimul Allam Al-Arif Billah Syekh Haji Saman Mulia sakit, beliau selalu di samping pamanda beliau, merawat pamanda beliau. Meskipun Al-Alimul Allam Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dalam keadaan sakit juga, namun beliau tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat berbakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau, yaitu Syekh Haji Saman Mulia. Al-Alimul Allam Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani semasa kecil beliau selalu dijaga kemanapun beliau pergi, selalu ditemani oleh seseorang yang ditugaskan oleh pamanda beliau, yaitu Guru Saman Mulia. Tatkala beliau ingin bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak sebaya beliau, maka pada suatu hari pergilah beliau beserta teman selaku penjaga beliau ke pasar Martapura. Namun apa yang terjadi ketika hendak memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau di hadapan beliau menyuruh segera pulang. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang melihat pamanda beliau tersebut, termasuk teman beliau yang selalu menjaga beliau kemana beliau pergi. Kada melihat jiwa sidin aja melihat. Maka beliau pun langsung pulang ke rumah dan membatalkan pergi ke pasar.
Artinya mulai sejak kecil sudah dijaga daripada hendak berbuat maksiat ataupun kadang manfaat, dijaga. Pada suatu hari ketika Al-Alimul Allam Al-Arif Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani masih kecil, sedang bermain-main dengan membuat mainan dari gedang pisang. Kemudian dilihat oleh ayah beliau, lalu beliau ditegur dan dikatakan kepada beliau oleh ayah beliau, sayangnya gedang pisang itu dimain-mainkan, kan bisa dibuat makanan atau sayur. Ujar Abah Sidin. Mendengar yang demikian itu, beliau pun langsung menyerahkan kepada ayah beliau akan gedang pisang tersebut. Artinya sudah sejak kecil diajari jangan melakukan sesuatu yang kada bermanfaat. Yang sedangkan gadang pisang itu kan kawa dimanfaatkan untuk diulah gangan ya. Beliau adalah seorang ulama zuriat Syekh Muhammad Arsyad yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat yang diamalkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu majlis pengajian yang beliau laksanakan, baik majlis ta'lim maupun majlis amaliyahnya, adalah seperti majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid beliau. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak tahu. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad, itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majlis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan, memuliakan syiar Islam, maka beliau sebelum pergi ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaannya. Kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian baru dengan badan. Dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Allah yang berbunyi dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah, berjuanglah kamu dalam membela agama Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Di antara pesan-pesan yang sering disampaikan beliau dalam pengajian beliau adalah yang pertama, ujar beliau, jangan bakhil, jangan engken, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah walaupun kada sugih. Karena jadi orang pemurah itu kadang madang sugih. Karena sifat bakhil adalah sifat yang tercela, yang paling bandel kata beliau, dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat tercela lainnya keluar. Jadi mau kayak panduninya keluar sifat bakhil ini, amunnya sifat bakhil ini jasidin kawa keluar, maka sifat-sifat yang lain akan mudah keluar juga, sifat yang kada bagus maksudnya. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga, ujar beliau, bertulisan di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhilin, yang maksudnya pintu surga dilarang atau diharamkan dimasuki orang-orang yang bakhil. Alhamdulillah yang kita lihat ya, banyak ya Allah menuruti akhlak beliau, terutama ketika haul beliau itu masyarakat Kabupaten Banjar khususnya ya Allah, Kalimantan Selatan itu banyak menuruti sifat pemurah beliau, sehingga di mana-mana itu disiapkan makanan-makanan gratis untuk para jamaah haul. Alhamdulillah terjangkit juga sifat pemurah. Dua, ujar Sidin, jangan tertipu dengan karamah, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan. Misalnya kita ada melihat orang
misalnya ya Allah berjubah, ya Allah bersorban, ya Allah konon kayak keratan hayam misalnya ya Allah. Nah, soalnya bisa berjalan di atas banyu, bisa menyembuhkan orang nang penyakit, bisa kalinya membawa ibadah sembahyang ujung-ujungnya. Nah itu jangan dibadahkan karamat. Nah, jangan tertipu dengan karamat. Misalnya kita melihat orang, misalnya ada orang bisa terbang misalnya ya Allah, jangan tertipu, jangan langsung dibadahkan itu orang wali. Burung bisa terbang, ya. Kodok bisa berjalan di atas banyu. Nah, jadi jangan tertipu dengan karamah, apalagi kesaktian. Nah, yang sebenarnya karamat itu ialah istiqomah dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam sembahyang 5 waktu, istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Nah, itu namanya karamat. Nang sebujurnya dah. Nah, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan jangan tertipu. Karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dalam melakukan ibadah atau membaca wirid. Karena karamat yang mulia dan tinggi adalah istiqomah. Jadi kita misalnya beramalan ya Allah, beribadah jangan supaya bisi karamat. Nah itu pada pas itu niatnya kita beribadah mengharap ridha Allah, menjunjung ridha Allah. Nah itu. Kemudian di antara pesan yang sering beliau sampaikan di pengajian, kaji gawi, maksudnya tuntut ilmu kemudian amalkan ilmu tersebut. Nah jadi di antara yang paling menonjol daripada sifat seorang wali Allah Subhanahu wa taala itu ialah bersifat kasih sayang. Kasih sayang itu sangatlah besar kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Makhluk Allah taala itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, kenapa beliau ini termasuk orang yang tinggi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan karena mengikut, karena mutaba'ah, karena mencontoh akan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada daripada wali-wali Allah taala itu kecuali mereka itu seberataan mencontoh, mengikuti akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW itu kan diutus ke dunia ini sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi rahmat, Nabi yang bersifat kasih sayang, Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmatnya Rasulullah itu bukan cuma kepada orang Islam saja, juga kepada orang kafir di dunia ini. Jepang lah, di akhirat terdapat sahabat Nabi. Di dunia Jepang orang kafir itu dapat rahmat, rahmat daripada Rasulullah SAW. Kayak apa caranya orang kafir di dunia ini dapat rahmatnya Rasulullah walaupun dia kada beriman, kada Islam, yaitu dengan cara kada disegerakan azab di dunia ini. Lain yang kayak nabi-nabi bahari ketika kaumnya Nabi Lut kan membantah, kada beriman dengan Nabi Lut, situ sini langsung dapat azab, langsung mati, langsung binasa. Kaum Nabi Nuh ketika tidak mau beriman dengan Nabi Nuh langsung dapat azab, langsung dapat siksa, langsung binasa. Tapi ketika zaman sekarang ini banyak orang-orang kafir tidak beriman dengan Rasulullah, mereka tuh kita lihat hidup senang-senang aja, enak-enak aja. Ada langsung diazab, diberi lagi kesempatan kalau binanya beriman kayaknya di akhir umurnya. Ada diazab di dunia,
Kada disegerakan azabnya di dunia, itu adalah bentuk rahmatnya Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat di zaman Rasulullah SAW ada seorang Arab Badawi ini terkenal biasanya hidup di tengah-tengah gurun, di higa-higa gunung. Jadi keras kehidupannya sehingga menjangkit kepada sifatnya juga keras, panggilannya kasar, cuman jujur. Arab Badui ini tapi punya pendidikan yang tinggi sehingga ketika dia berpandir itu kasar. Jadi ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, langsung dia meminta sesuatu. Bahkan ketika dia menyebut Nabi pun bukan ya Rasulullah tapi ya Muhammad ya. Aku minta sesuatu, minta duit misalnya, minta harta. Nabi kita Muhammad SAW ini akhlak sidin, apabila dipintai sesuatu kada pernah pasti sidin memberi. Lalu sidin beri, maka memintanya di hadapan para sahabat. Diberi Nabi. Lalu Nabi kita ini berkata kepada Arab Badui tadi, wahai seorang Arabi, apakah aku sudah berbuat baik kepada engkau dengan aku memberi engkau tadi? Apa yang dikatakan oleh Arabi setelah diberi Rasulullah tadi harta? La wala ajmalta, tidak sedikit pun, ujar Arab Badui tadi. Bahkan ikam Muhammad kada berbuat, kada elok dalam memberi, ujar. Padahal Nabi ini kan orang yang bagus akhlaknya dalam memberi. Mandangan kayak itu, para sahabat Nabi yang ada di situ langsung marah sebarataan karena Nabi kita dikasari. Karena para sahabat Nabi ini cinta akan Nabi Muhammad SAW. Jadi kada kau melihat Nabi Muhammad ini dikasari, dimamai orang, lalu sarik buan sahabat Nabi, lalu berdirian hendak memukuli, hendak menempelingi akan siapa si Arab Badui tadi. Lalu Nabi berisyarat dengan tangannya, dudukan ya Nabi, terus jangan dipukulinya. Ini kan bentuk kasih sayang Nabi kepada para sahabat, kasih sayang Nabi kepada Arab Badui tadi. Nah, lalu Nabi berdiri daripada duduknya. Lalu Nabi masuk ke dalam rumah sidin, mengambil sesuatu, itu makanan kah, harta kah? Diambil Nabi, lalu dijulung Nabi pulang ke Arab Badui. Diberi Nabi pulang 2 kali memberi nih. Ujar Nabi berkata, cuman berduaan aja nang tadi kan Nabi memberi di hadapan banyak sahabat. Nang pemulaan tadi. Lalu inya berkata di hadapan para sahabat Nabi, ikam kada elok dalam memberi, ikam belum berbuat baik kepadaku Muhammad Nah, lalu nang kedua kalinya nih Nabi masuk ke rumah mengambil sesuatu, diberi Nabi. Cuman berduaan aja deh, berduaan kada di hadapan para sahabat, berduaan aja. Ujar Nabi, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu wahai Arabi? Lalu Arabi ini menjawab, na'am, inggih. Sekarang wahai Muhammad, ikam sudah berbuat 2 kali bang sudah diberi. Ini hanya mengakui. Maka mendoakan pulang Arabinya, mudahan ikam dibalas Allah Ta'ala, keluarga ikam dibalas dengan kebaikan. Ujar Nabi berkata kepada Arab Badui tadi, kan ikam tadi mengatakan sesuatu yang ikam katakan di hadapan sahabat gola. Nang ikam berkata nang kasar tadi di hadapan para sahabat gola. Itu sahabatku tuh sehari lawan ikam. Nah, sehari lawan ikam. Jadi aku nih hendak sahabatku tuh senang lawan ikam. Kada lagi sehari lawan ikam. Lamun ikam hakun, kena katakan nih, artinya ikam Muhammad sudah berbuat baik. Nih katakan nih kata-kata di hadapan para sahabatku. Karena sahabatku sudah telanjur sehari lawan ikam gara-gara
pandirikam kasar lawan aku. Jadi katakan nih perkataan ini kena di hadapan sahabatku supaya di hati sahabatku itu kadeda lagi sarik wanikam. Nah ini bentuk kasih sayang Nabi. Inggih ya, kena isok ya. Nah isok. Nah lalu isoknya Arabi tadi datang pulang kepada Rasulullah. Rasulullah di hadapan para sahabat. Nah ujar Nabi, wahai para sahabat, ini Arabi ini dia kan mengatakan sesuatu yang ia katakan, artinya jika Muhammad belum bujur-bujur lagi memberi aku, lalu aku tambahi pulang memberinya. Melalui inya menyangka bahwasanya inya senang. Apakah seperti itu wahai Arab Baduy? Ini di depan para sahabat nih. Inggih ya Arab Baduy. Artinya sekarang Ikam sudah berbuat baik kepada aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan kepada engkau dan kepada keluarga engkau. Hanya sahabat Nabi itu ada lagi sarik lawan Arab Baduy. Cara Nabi nih supaya maulah sahabat Nabi itu kada sarik lawan Arab Baduy tadi. Lalu Nabi bersabda pulang, ujar Nabi, seumpama diriku nih lawan Arab Baduy ini ujar Nabi itu seumpama seorang laki-laki dan inya punya unta, lalu untanya lepas lari di padang orang banyak, lalu orang banyak ini kisah 4 jua nih memberak manhanak menangkapakan untanya nih. Unta ini melihat diberak ya, kalau bukahi unta, semakin jauh untanya semakin lari untanya. Jadi jar nang ampun unta, woi bubuhannya jangan dikapungi. Itu untaku tuh jangan dikapungi, takutan. Ini makin jauh bukahnya, biar aku aja sorangan, karena aku ini petuanannya, aku tahu sifatnya. Nah jadi nah ampun unta ini akhirnya secara lemah lembut memaraki unta, memusuti unta, lalu kau ditangkap, lalu kau diikat, dibawa bulik, ya kalau akhirnya kau nah sama juga nang kayak aku nih loh Arab Baduy nih. Ini aku caranya supaya buhan sahabatku ini jan Nabi kada memukulinya. Caranya kayak apa ya? Suruh Arab Baduy ini berpandir di hadapan sahabatku, artinya Muhammad nih sudah berbuat baik kepada aku supaya sahabatku ini kada lagi sarik. Seandainya jar Nabi, aku biarkan kalian wahai para sahabatku, aku biarkan kalian memukulinya karena gara-gara inya berpandir kasar kepada aku, lalu timbulinya mati Arab Baduy ini, timbulinya masuk neraka, dan aku kada hakun inya masuk neraka gara-gara dipukuli gua. Itu kan bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sama juga kisah pian pernah kalau mendengar kisah Arab Baduy juga kisahnya nih. Pak kami di masjid Nabi haratan memajlis dengan para sahabat. Soalnya ada Arab Baduy masuk ke masjid Pak kami. Di masjid Pak kami melihat nang Pak kami Arab Baduy ini, para sahabat Nabi ini hendak berdirian hendak menokomokuli. Nya Arab Baduy ini tapi berpendidikan. Jadi kayak nang kada tapi tahu di bahasa jalan tuh kada tapi tahu di adab. Nabi melihat sahabat ini berdiri hendak memukul, hendak berak. Nabi dudukannya Nabi. Nabi memberi isyarat dudukan. Biar aja nya tuntungakan dulu bak kami. Ini orang ini kada kau dipadahi. Tuntungakan bak kami. Kina imba di bak kami tuntung hanya dipadahi. Amunnya inya haratan nang bak kami itu diberak mestinya buka. Ke situ kamar yang kami. Sapak di masjid. Nah, lawan juga dalam ilmu kedokteran, bila kita tuh haratan bak kami di stop, itu jadi penyakit. Jadi bila bak kami tuntungakan ya, kalau bak kami jangan setengah-setengah. Habisakan bak kami, amun bilang separuh-paruh aja misalnya. Kena pulang separuhnya tuh jadi penyakit.
Nah, itu diantara bijaksananya Nabi dan kasih sayangnya Nabi. Lalu setelah tuntung itu, Arab Badui ini kada tahu ini hukumnya. Orang kada tahu kali, jangan dipukulinya kada tahu. Kayaknya dipadahi bahasa. Nah, dipadahi, tuntung dipadahi, artinya kada boleh kami di masjid. Masjid itu tempat ibadah, tempat suci. Tapi pun sudah terlanjur itu dimaafkan ya Allah nanya kada tahu. Nah, lalu Nabi malah jari caranya gitu tuh. Kan bahar itu kada denang keramik pangano tuh yang lantainya tuh pasir ya tanah. Jadi mun pasir tuh ditimbuni ya pulang dengan pasir yang kami itu nah. Ditimbuni artinya cara manon najisnya tah. Hilang sudah najisnya ditimbuni dengan pasir yang hanyar ditutupi. Nah, itu kan diantara kasih sayang Nabi juga dengan para sahabat supaya sahabat ini jangan memukuli orang, dan kasih sayang Nabi juga dengan Arab Badui supaya jangan dipukuli orang. Mun dipukulinya mati masuk neraka misalnya ya Allah. Nah, siapa yang tertawa? Setan yang tertawa, iblis yang tertawa. Nah, kemudian lagi yang terakhir, Nabi kita pernah bersabda, wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yablughanni ahadun minkum min ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salim as-sadri, rawahu Abu Daud fil adab. Ujar Nabi nih berkata dengan para sahabat sini nih, jangan sampailah ada seseorang di antara kalian nang menyampaikan akan daku tentang keburukan salah seorang daripada sahabatku disampaikan ke aku. Jangan. Ini Nabi ini berpesan kepada para sahabat nih. Nah, ikam berataan jangan Nabi lah, jangan ada di antara ikam ini nah berkisah lawan aku tentang keburukan sahabat kita. Karena Nabi ini menjaga hati Sidin supaya baik sangka terus lawan sahabat Sidin. Kan nyaman bila kita tuh baik sangka lawan orang tuh nyaman hati. Karena kita kada tahu aibnya. Tapi kalau sudah ada misalnya seikong misalnya melaporkan Nabi ya tahu Nabi ya apa aja Nabi tuh kawan kita itu ya bila saluran makan mengenyangnya aja misalnya tuh nah timbul Nabi ini kada nyaman menjaga hati, timbul buruk sangka. Jadi jarinya Nabi pesan, jangan ada di antara kalian wahai sahabatku mengisahkan keburukan sahabat kita kepadaku, karena aku ya Rasulullah ketujuh ingin aku keluar menemui kalian wa ana salimas sadri, aku nih hati ini selamat hatiku. Kan kita nyaman bila kita tuh memandang orang tuh baik, karena kita kadang melihat aibnya, kadang tahu latar belakangnya lah, maka kita nyaman memandang ini orang baik. Lalu kita nih nyaman bergaul dengan ini. Nah, oleh karena itu kita jangan ada mengisahkan aib saudara kita seiman seagama. Bila kita ada tahu pun kita tutupi, jangan dikisahkan. Misalnya ulun nih, kan ulun ini pendatang nih. Di Selandia ulun pendatang bukan asli sini. Karena ulun pendatang, maka ulun begaul dengan orang-orang Selandia, ulun menganggap baik berataan. Karena ulun kada tahu latar belakangnya, maka ulun nyaman. Tapi ketika ada seorang misalnya datang ke tempat ulun, tahu enggak apa? Tahu lah, kian tahu. Inya tuh anu. Nah, tahu sudah aibnya nih. Gara-gara pandir saya kong nih. Kena bila ulun tetamu nih, bisa kau mengisahkan baik ya. Nah, kada nyaman sama hati. Kayak itu Nabi kita tuh. Jangan ada di antara kaum muslimin ini mengisahkan aib saudaranya seiman seagama. Kita sudah awas, sudah menjaga supaya kita dibaik sangka lawan orang itu. Ternyata gara-gara ada seikung datang mengisahkan keburukannya, kaibannya, buyar sudah buruk sangka kita nih. Baik sangka kita nih. Jadi akhirnya buruk sangka. Nah, itu pesan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu jadi
Anak baik sangka terus lawan sahabat-sahabat silin. Oleh karena itu jangan ada jadi silin sahabatku nih mengisahkan tentang aib keburukan sahabat kita lawan aku. Nang dikisahkan tuh nang baik-baiknya aja. Nang baik-baiknya aja dikisahkan, aku nang kada baik aja dikisahkan. Biar tau lah. Bila ada orang datang ke kita ujuk-ujuk datang ke kita mengisahkan aib orang nih, itu kadang mustahil biarlah orang ini kena bila dihadapan orang lain mengisahkan aib kita juga. Maka itu bila inya wani mengisahkan aib orang lain di depan kita, kadang mustahil aib kita ini dikisahkannya juga oleh inya kepada orang lain. Nah itu diantara pesan Nabi kita Muhammad SAW. Mudahan kita kaum amalkan, mudahan kita dapat berkah Rasulullah, berkat guru sekumpul. Mudah-mudahan kita seberatan diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dimatikan halan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah.